Disiarkan langsung dari daerah istimewa Yogyakarta, tempat nangkringnya anak-anak muda kreatif dan istimewa. Bersama saya Revo dalam podcast Gema Renjana. Oke, kali ini sahabat Gema dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik aja dong ya. Nah sahabat Gema, seperti biasanya kali ini aku akan menghadirkan dua narasumberku yang tentunya aku hadirkan spesial banget untuk seluruh sahabat Gema dimanapun kalian berada. Nah sahabat Gema, seperti biasanya nanti akan ada sesi sharing session bareng aku dan narasumber yang tentunya sosok pemuda ataupun mahasiswa kreatif, aktif dan tentunya inspiratif. Oke, kali ini aku udah bersama dua narasumber yang hari ini udah aku datangkan langsung untuk seluruh sahabat Gema. Mungkin untuk Mas dan Mbaknya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Bisa dulu nih Mas ya? Iya, boleh. Halo Sobat Gema, perkenalkan nama saya Reksa Perdana. Saya selaku salah satu pendiri dari startup kami, yaitu aplikasi Our Mental begitu. Mungkin Mbak ya, kenalan dulu Mbak. Hai sahabat Gema, kenalin nama aku Adila Fitra Suryani, salah satu mahasiswi Universitas Amikom yang dimana juga jadi tim pendiri startup yang akan jadi topik podcast kali ini. Penasaran kan topik startupnya apa? Stay tune ya. Nah, sahabat Gema, tadi udah di-spill juga nih ternyata aplikasi ataupun pembahasan kita hari ini adalah tentang aplikasi ataupun sebuah startup begitu ya Mas Mbak ya. Nah, startup ini tadi Mas Reksa udah menyinggung juga nih, Mas Spill juga katanya itu aplikasinya itu namanya Our Mental begitu ya Mas. Nah, sahabat Gema di rumah tentunya pasti mereka tuh penasaran dan bertanya-tanya juga ya Mas ya. Iya, sebenarnya apa sih gitu Our Mental tuh apa sih? Nah, mungkin Mas Reksa ataupun Mbak Dilanya boleh dijelaskan nih kira-kira Our Mental itu aplikasi yang seperti apa begitu. Ya mungkin kalau secara singkatnya, ringkasnya gitu ya, sederhananya kalau saya bilang. Jadi aplikasi Our Mental ini adalah aplikasi yang bergerak di bidang kesehatan mental gitu Mas. Itu sih kalau secara ringkasnya supaya orang muda paham gitu. Jadi dia tuh aplikasinya berhubungan dengan kesehatan mental gitu Mas. Oh, berarti emang aplikasi ini aplikasi yang tentunya mendukung membantu isu-isu kesehatan mental karena emang kesehatan mental sepertinya sekarang udah nggak asing lagi begitu ya Mas ya, karena semenjak pandemi kemarin orang mungkin udah nggak tabu lagi mendengar yang namanya kesehatan mental begitu. Nah, aplikasi ini tentunya dibuat berdasarkan latar belakang tertentu gitu dong Mas ya. Nggak mungkin kan ketika kita membuat sebuah aplikasi ataupun membuat sesuatu kita nggak ada latar belakang tertentu. Nah, bisa nggak dijelasin nih Mas, biar seluruh sahabat Gema di rumah ini tahu nih sebenarnya latar belakang pembuatan aplikasi Our Mental dari tim pendirinya itu seperti apa begitu Mas? Latar belakang dibuatnya aplikasi ini sendiri itu karena itu tadi sih, karena masa maraknya isu kesehatan mental yang terjadi kayak kasus bunuh diri, kasus self harm, depresi, dimana hal itu tuh yang terjadi pada remaja maupun orang dewasa. Jadi dengan diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu orang-orang buat ngatasin masalah kesehatan mental mereka gitu Kak Revo. Wow, gila keren sekali sih Mas. Berarti emang iya sih memang bener sih Mas ya. Masyarakat bahkan remaja sekarang seringkali mengalami depresi begitu ya Mbak Mas ya. Karena dari pandemi yang sudah saya bilang tadi bahwa emang bener kita tuh dihajar, dibantai habis-habisan oleh keadaan begitu ya Mas ya. Iya. Nah, aplikasi Our Mental ini sebenarnya memang benar-benar membantu begitu ya, membantu masyarakat untuk bisa dikatakan kesehatan mental sekarang sudah menjadi salah satu permasalahan sosial juga begitu ya Mas ya. Nah, untuk dari aplikasi ini nih Mas, sebenarnya sih ranah ataupun sasaran dari pengguna aplikasi ini tuh mengarah ke mana dan ke siapa begitu? Boleh dijelaskan mungkin Mas Mbaknya? Kalau untuk sasaran dari aplikasi kami ini ya, startup kami ini ya, ada kaitannya juga dengan latar belakang yang dijelaskan oleh Mbaknya tadi. Lebih untuk mereka yang mungkin ada masalah, kemudian stres, depresi, atau bahkan malah mau mengalami gangguan jiwa ya. Nah jadi ya kalau secara ininya sih ya pasti sasarannya mereka. Nah jadi tidak ada usia terpaut misalnya untuk usia remaja, karena kan yang dewasa juga bisa juga dong stres, benar mental. Jadi lebih ke arah kayak mereka-mereka yang istilahnya stres ya, juga ada bahkan kayak tadi saya bilang juga mau hampir gangguan jiwa mungkin. Iya benar.
Ya gitu aja sih sebenarnya Mas target sasarannya. Berarti emang kembali kepada isu tadi ya Mas ya, isu tadi bahwa kasus-kasus di lapangan seperti itu faktanya begitu ya. Berarti emang sasarannya itu terkait dari bukan hanya remaja begitu ya Mas ya, orang dewasa seperti yang udah Mbak Dila tadi jelaskan juga, bahwa sebenarnya kesehatan mental ini bukan cuma menyerang orang remaja begitu ya, ternyata orang dewasa pun bisa terserang begitu ya Mas. Luar biasa sekali. Nah oke, untuk tadi udah kita jelasin ya beberapa pembahasan juga, dan selanjutnya itu ada cara untuk mengakses nih Mas. Kira-kira ketika sahabat Gema di rumah nih mau udah penasaran banget nih sama aplikasi ataupun startup yang udah Mas dan Mbaknya jelaskan, dan kira-kira gimana sih cara mengakses agar mereka nanti yang mungkin kalau aplikasi ini nanti udah launching, udah beneran launching dan emang udah launching nanti, kira-kira mereka nggak bingung lagi nih cara mengaksesnya gimana sih, cara buat dapetin aplikasi ini nih gimana sih? Nah boleh mungkin dikasih tahu kepada seluruh teman-teman ataupun sahabat Gema ya yang ada dimanapun mereka berada. Boleh Mas, silakan. Nah buat sahabat Gema yang ingin mengakses aplikasi ini atau orang-orang yang sahabat Gema butuhin, maksudnya kayak sahabat Gema punya teman yang butuh aplikasi ini, kalian cuma bisa ngakses, kalian bisa ngaksesnya dengan mendownload aplikasinya di Play Store dan App Store. Nantiin ya nanti aplikasinya. Nah benar sekali. Nah sahabat Gema di rumah, mungkin dimanapun kalian berada nih sahabat Gema, jangan lupa nanti segera download aplikasi ini yang nantinya akan segera launching tentunya ya di aplikasi di App Store ataupun Play Store teman-teman semua ya. Sahabat Gema langsung saja, jangan lupa nanti kalau udah ada informasi launching mungkin akan segera kita informasikan begitu ya. Dan nanti sahabat Gema wajib banget untuk download aplikasi ini begitu ya Mas ya. Karena aplikasi ini memang tadi udah dijelasin bahwa emang membantu isu-isu kesehatan mental yang mungkin bukan hanya iya benar sekali. Karena yang seperti udah Mbak jelas tadi, mungkin bukan hanya sahabat Gema aja, mungkin ada sahabat Gema yang punya teman mengalami gangguan mental begitu ya Mbak ya, bisa dibantu untuk mendownload aplikasi ini melalui apa tadi, App Store dan Play Store. Oke. Android sama iPhone itu bisa. Iya, biasa akses berarti memang benar-benar dikasih kemudahan gitu ya. Iya, karena biar mereka lebih mudah dan lebih banyak yang mengakses aplikasi ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya nih ya. Itu ada fitur-fitur ataupun dalam aplikasi ini tuh sebenarnya ada apa aja sih Mas? Mungkin sahabat Gema di rumah penasaran nih nanti buat apa sih kita download aplikasi ini? Buat apa sih tujuannya? Apa sih yang kita dapetin dari aplikasi ini? Mungkin bila bisa dijelaskan fitur-fitur apa aja nih yang kira-kira emang ada di dalam aplikasi ini atau yang udah dirancang oleh teman-teman tim dan Mas Mbaknya sekalian. Boleh dijelaskan? Oke, kalau ngomongin fitur pasti kami menghadirkan yang terbaik ya, kualitas pokoknya nomor satu lah untuk para pengguna kami. Jadi teman-teman semuanya, kalau untuk fitur yang kami sediakan saat ini itu ada 5. Jadi untuk yang pertama itu adalah aksi. Aksi itu aku siapa, itu tempat pengisian identitas. Ya, kemudian juga setelah itu ada segmentasi, di mana di segmentasi ini nanti ada namanya itu segmentasi ringan, sedang, kemudian berat. Yang ketiga ada namanya itu battery, berani beraksi berkolaborasi, dan keempat itu namanya posi, pohon motivasi, dan yang kelima itu yang terakhir adalah good mood. Itu sih Mas kalau untuk fitur-fitur yang kami sediakan untuk saat ini. Waduh, luar biasa banyak, berarti ada 5 fitur, lumayan banget ya. Nah, wajib banget nih sahabat Gema kembalinya harus kalau tahu dan penasaran akan fitur ini, sebenarnya fitur ini mengarah kemana, apa sih sebenarnya yang ada di dalam fitur ini. Nah teman-teman ataupun sahabat Gema di rumah boleh banget nih untuk segera mendownload nantinya ketika udah launching begitu ya Mbak Mas ya. Karena fitur-fiturnya ada 5 loh, tadi ada posi, pohon motivasi, ada berani beraksi berinteraksi, luar biasa. Saya juga yang belum tahu jadi penasaran loh gitu ya. Aplikasi ini. Pantengin aja. Iya, bener, pantengin terus aja. Oke, untuk fitur-fiturnya mungkin boleh dijelaskan lebih dengan sederhana saja gitu ya Mas, agar sahabat Gema di rumah tahu nih dan nggak bingung lagi kira-kira apa sih sebenarnya fitur berani itu yang ngapain aja, beraksi berkolaborasi ngapain aja. Posi itu biasanya nanti teman-teman sahabat Gema di rumah bisa dapat apa aja dari fitur itu. Boleh mungkin dijelaskan? Oke, sederhana ya teman-teman ya. Kalau untuk fitur pertama kan tadi sempat mengatakan di awal tentang aksi ya, aku siapa. Di mana di sini fiturnya itu untuk kita mengisi identitas kita. Adapun fungsi identitas ini supaya kita tahu nanti nih teman-teman dikelompokinnya dia kemana, ke golongan yang dewasa, remaja, atau gimana nantinya. Nah, jadi di situ nanti diisi mulai dari nama, umur, asal daerah, sampai makanan favorit atau hobi juga nanti diisi di situ. Itu ya, berarti udah komplit banget gitu ya Mas ya. Iya. Oke.
Terus yang kedua tuh ada lagi namanya segmentasi. Nah, setelah tadi kita ngomongin soal aksi, fitur pertama yang mana fungsinya tadi untuk pengelompokan dia ini dewasa kah, remaja kah, begitu kan. Jadi di segmentasi ini itu khusus untuk mereka 20 tahun ke atas. Nah, itulah fungsi tadi dari si fitur pertama aksi gitu. Jadi mereka kalau misalnya nih saya ini umurnya 20 tahun, otomatis kan saya ke segmentasi dong larinya, gitu kan, karena itu fiturnya minimal 20 tahun gitu. Adapun hal-hal di dalam ini gitu kan, mengenai fitur ini adanya pertama segmentasi ringan, kemudian sedang dan berat. Nah ini tuh berbagai macam mas. Kalau yang ringan itu misalnya ya sebatas sharing doang gitu, masalah-masalahnya mungkin. Yang sedang nanti mulai-mulai kayak gimana ya? Mungkin ada bisa kasih pendapat gitu mas. Dan yang ketiga tuh bahkan yang berat ini kita sudah menghadirkan yang namanya semacam psikiater mas. Jadi iya nanti semacam konselor gitu mas. Oh iya, berarti emang aplikasi ini tuh dibuat bukan cuman fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini bukan cuman sekedar dibuat berdasarkan tim, tapi emang udah ada kerjasama begitu ya mbak. Kerjasama dengan orang luar begitu ya mas, ya psikiater, psikolog mungkin ya, yang mungkin emang berkecimpung di dunia kesehatan mental begitu ya. Oke, luar biasa banget nih penjelasan dari teman-teman tadi. Dan mungkin pertanyaan yang selanjutnya itu ada strategi yang kira-kira yang bisa diterapkan ataupun yang nantinya akan diterapkan oleh teman-teman dari tim penggerak ini mbak mas. Strategi seperti apa? Iya. Belum selesai semua nih fitur-fitur kita nih. Masih ada lagi. Banyak berarti. Oke, mungkin boleh lah dijelasin lagi biar sahabat Gema di rumah bisa jelas begitu ya. Kira saya tadi kirain udah selesai, ternyata masih banyak ya. Berarti sebanyak itu memang ya. Oke, boleh langsung. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang aksi, kemudian segmentasi. Nah, yang ketiga itu ada namanya B3, berani beraksi berkolaborasi. Ini apa sih gitu ya? Jadi di dalamnya ini fiturnya ini untuk mereka 20 tahun ke bawah mas. Nah kalau tadi segmentasi itu untuk 20 tahun ke atas, kalau yang B3 berani beraksi berkolaborasi untuk mereka remaja 16 sampai 19. Sebaliknya betul ya, banget mas sebaliknya. Terus? Adapun di dalamnya itu mas seperti berani beraksi berkolaborasi, ya seperti namanya mas, berani. Ya, misalnya nih kalau kita punya masalah gitu ya, kita harus berani menghadapinya gitu. Iya bener banget mas. Beraksi, jangan cuma berani doang, harus ada aksinya dong. Bener nah di situ di fitur itu nanti kita kasih tahu gimana sih cara beraksi yang benar untuk mengatasi masalah mereka. Berani beraksi dan berkolaborasi. Tentunya kita juga perlu bekerja sama dong. Jangan dipendam sendiri, sama yang lain juga bisa gitu. Harus sharing lah ya. Iya benar sekali. Benar sekali terkait dengan berani beraksi berkolaborasi ini juga dari tadi udah agak sedikit menyentil saya begitu ya. Karena saya benar kayak ini berani beraksi berkolaborasi kira-kira apa begitu, dan ternyata memang benar yang udah Mas dan Mbak jelasin tadi, bahwa sebenarnya ketika kita punya sebuah masalah itu kita harus berani untuk melawan, bukan terpuruk akan permasalahan itu begitu ya. Dan tentunya kita juga harus ada aksi begitu ya Mas ya, untuk lari ataupun beranjak begitu ya, beranjak dari sebuah masalah itu. Dan yang terakhir tadi ada berkolaborasi itu bekerja sama, berkolaborasi dengan orang-orang sekitar, sharing kata Mbak tadi ya. Nah begitu sahabat Gema, seperti yang kedua mahasiswa inspiratif ini sudah jelaskan tadi kepada kita semua, bahwa sebenarnya ketika kita punya masalah jangan pernah dipendam, apalagi berlarut-larut begitu ya Mas ya. Kemampuan untuk berani melawan itu adalah salah satu hal yang terpenting begitu Mas Mbak. Iya langsung ya, nanti aku udah gak sabar banget nih nunggu kapan aplikasi ini launching. Ya pantengin terus ya sahabat Gema ya. Oke, langsung ke pertanyaan tadi udah saya spill ya. Ini udah selesai. Masih ada lagi ternyata. Oke, ternyata banyak ya. Oke, gak apa-apa lanjut. Tadi setelah saya sebutkan ulang ya Mas ya, tadi tentang ada aksi, kemudian ada juga tadi B3, terus segmentasi. Ada lagi nih, ada namanya posisi, pohon motivasi. Nah, pohon motivasi ini gimana sih? Penasaran kan ya? Iya, nanti pantengin terus ya. Iya, harus dong. Jadi sederhananya teman-teman, posisi ini isinya tuh kata-kata motivasi. Siapapun bisa membuat kata-kata motivasi dan siapapun bisa mengakses posisi ini teman-teman. Oh iya. Lalu ada lagi Mas setelah posisi. Ada lagi setelah posisi ya? Ada good mood. Good mood. Iya, jadi good mood ini isinya game. Jadi kayak refreshing dikit lah. Oh iya, bener-bener. Jangan stres-stres banget lah gitu ya. Jadi kita sediakan game juga. Iya bener. Nah untuk fitur-fitur ini sendiri kita ada namanya fitur premium dan non premium. Iya, ada berlangganan dan non berlangganan. Berbayar begitu ya Mas? Iya betul banget. Jadi kalau untuk premium itu bisa mengakses kelima fitur ini Mas. Oh begitu. Semua bisa diakses. Kecuali untuk yang remaja ya, yang segmentasi ya bisa dong. Tergantung kepada tadi pembagiannya masing-masing juga. Iya gitu betul ya, banget ya.
Sedangkan yang non premium kita tetap sediakan, tetapi terbatas mas aksesnya. Oh iya. Hanya bisa Posi dan Good Mood. Untuk segmentasi, battery mereka belum bisa karena itu untuk yang berlangganan kan sudah sediakan psikiater juga di situ. Oh iya benar, pastinya tentu harus ada feedback juga begitu ya mas ya untuk yang membuat aplikasi ataupun merancang aplikasi. Iya betul. Berarti walaupun tidak berlangganan teman-teman juga tetap mengakses ya, jangan bersedih begitu ya. Untuk sahabat Gema yang mungkin belum berkesempatan untuk berlangganan, jangan takut, bukan berarti aplikasi ini semata-mata harus premium, enggak begitu ya. Teman-teman bisa tetap mengakses Posi, seenggaknya ya kita walaupun nggak bisa bantu orang itu dengan cara secara materialnya ataupun finansial, kita bisa bantu orang dengan cara teori, memberikan motivasi begitu ya. Karena kembalinya udah Mas bilang tadi bahwa kita sebenarnya harus menggenggam tangan bersama-sama, karena sekarang ini iya berkolaborasi bersama-sama memecahkan ataupun mengurangi isu-isu kesehatan mental yang ada begitu ya Mbak ya. Oke, ada lagi Mas? Udah. Itu aja sih ya, udah jelas banget ya sahabat Gema, tentunya harus banget pantengin terus sosial media dari Our Mental ini. Bisa diakses nanti melalui sosial media teman-teman semua ataupun diakses melalui sosial media kita di Gemar Jana begitu ya. Mas Baja udah follow belum nih kira-kira? Udah belum ya, belum tahu. Oke, nanti segera di follow begitu ya. Oke, nah teman-teman jangan lupa juga untuk selalu pantengin kedua sosial media ini karena nantinya akan ourmental.co.id. Oke, nah langsung diakses aja ya, mudah sekali ya dengan tentunya sekarang ya di era 4.0 ini Mas, setiap kalangan, semua kalangan baik muda, tua, dewasa, remaja itu sudah menggunakan gadget semua. Jadi udah nggak mungkin banget sih, kayaknya udah nggak zaman begitu ya nggak punya HP. Tapi masih ada lah mungkin orang-orang yang mungkin belum berkesempatan untuk menggunakan ataupun menikmati handphone atau teknologi ini begitu ya. Luar biasa sekali, bener ya. Nanti juga jangan lupa ya, aku tadi pokoknya bilang ke seluruh sahabat Gema dimanapun kalian berada untuk selalu memberikan motivasi. Seenggaknya kita membantu orang tuh dengan motivasi pun bisa. Oke, terkait dari motivasi dan banyak banget fitur yang udah kita bahas tadi ya Mas ya, kita juga tentunya teman-teman yang mungkin sekarang lagi merancang aplikasi yang sama, mungkin yang mungkin sekarang lagi melakukan kegiatan yang sama dengan Mas sama Mbaknya, mungkin langsung saja kita membahas tentang strategi untuk mendapatkan pengguna ini. Nah, kira-kira strategi seperti apa yang udah teman-teman coba untuk terapkan dari pendiri ataupun perancang aplikasi dari Our Mental ini? Boleh mungkin dijelaskan Mas Mbak? Kalau mungkin untuk strategi ya, saya kira bentuk pelayanan terbaik itu ataupun bentuk cara mendapatkan pelanggan itu ya dengan kualitas dari startup sendiri. Ya, kalau sebanyak apapun promosi gitu, kalau kualitas kita punya startup itu nggak bagus gitu, kayaknya percuma ya Mbak ya. Iya benar. Jadi ya kalau ditanya strateginya, pasti kami menghadirkan kualitas-kualitas fitur-fitur terbaru yang membuat orang-orang baru ataupun orang-orang yang lama yaitu itu tetap di aplikasi kami, di startup kami. Pokoknya pengguna tuh gak bakal nyesel kalau iya benar banget. Iya bener ya, bener. Pokoknya seluruh sahabat Gema ini wajib banget untuk mengakses aplikasi ini sesegera mungkin ya. Our Mental loh, jangan lupa ya. Karena mungkin kembalinya ya semua orang mungkin pernah ataupun pernah berada pada keadaan di mana mereka mungkin mentalnya merasa tidak baik-baik saja. Teman-teman jangan malu, jangan merasa untuk aku berbeda, bukan begitu ya Mas, karena enggak semata-mata orang yang mengalami kesehatan mental itu dia yang mengalami gangguan mental, beda ya. Kita harus bisa membedakan itu karena semua kalangan bisa mengakses, intinya itu. Jangan lupa untuk berlangganan premium juga agar bisa mengakses kelima fitur yang luar biasa ini. Iya, bisa langsung diakses langsung ke skaternya begitu ya. Oke, beranjak dari pembahasan kita yang ini, kita akan melanjutkan pembahasan ataupun sharing session dengan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu cara untuk mempertahankan pengguna nih Mas. Jadi ketika Mas Mbak ataupun teman-teman dari pendiri lainnya udah mendapatkan orang nih, pelanggan nih ataupun customer begitu bisa dikatakan ya, customer yang menggunakan ataupun mengakses aplikasi ini, kira-kira upaya ataupun tindakan seperti apa yang bisa Mas Mbaknya terapkan untuk mempertahankan pelanggan di aplikasi ini? Boleh. Tadi kan udah disinggung sama Mas Jana, kita bakal memberikan aplikasi fasilitas-fasilitas yang terbaik kepada pengguna kita supaya pengguna kita itu gak nyesel, yaitu dengan cara melakukan inovasi-inovasi terbaru terhadap aplikasi kita, di mana inovasi ini nanti didasari atas survei-survei yang bakalan kita lakuin ke pengguna supaya kita tuh tahu pengguna itu butuh apa, pengguna itu
masa kebantu nggak sih sama aplikasi kita gitu. Jadi koreksi juga buat kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Bener. Oke, itu tadi udah pembahasan kita mengenai beberapa pertanyaan ya sahabat Gema. Dan tentunya nanti kita akan bahas lagi nih Mas, banyak lagi beberapa pertanyaan ya yang nantinya akan kita bahas kembali. Tapi sebelum itu udah nganggur ya minumannya. Boleh diminum dulu mungkin ya. Boleh diminum dulu ya. Kan tadi panjang-panjang doang. Iya. Enggak lah, harus diminum juga. Ini seger kok minumannya. Dulu ya. Waduh, seger ya. Adi cuaca sekarang tuh emang seger-segernya tuh minum minuman yang kayak gini ya gitu ya. Tenggorokan lo langsung plong gitu. Iya, aduh, ini manis juga ada rasa kelapa-kelapanya gitu ya, enak banget gitu ya. Mas Dana sampai nggak bisa berkata-kata lagi ya, saking segernya begitu ya. Dan manisnya. Oke, pembahasan kali ini seru sekali ya, sahabat Gema. Kali ini kita akan kembali dengan pembahasan yang tentunya ada banyak sekali pertanyaan dan pembahasan di sharing kali ini. Tapi sebelum itu, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus bareng kita di sini di podcast Gema Renjana. Halo sahabat Gema, bareng aku lagi nih, balik lagi di podcast Gema Renjana. Yang kali ini kita udah membahas tentang aplikasi ataupun startup yang tadi udah dijelasin bersama dengan kedua narasumber aku yang hari ini luar biasa sekali dan pembahasannya sangat asik sekali. Nah langsung saja nih kita langsung beranjak ke pertanyaan ataupun pembahasan kita yang selanjutnya begitu ya, Mas Dana dan Mbak Dila begitu ya Mbak ya. Kita akan membahas seputaran tentang cara mengembangkan ataupun solusi yang bisa teman-teman dari pembuat ini hadirkan untuk aplikasi dari Ormental ini. Bagaimana Mas kira-kira? Oke, tapi sebelumnya tuh Mas, saya mau ngasih tau info dulu nih buat sobat Gema ya. Iya, info apa nih? Information aja nih teman-teman semuanya. Kalau B3 tadi, fitur B3 tadi itu terinspirasi dari modul tentang kita yang dibuat oleh Genre Indonesia, yang dibawahi oleh BKKBN Republik Indonesia. Oh gitu, begitu Mas. Luar biasa sekali beneran. Berarti emang aplikasi ataupun startup ini bekerja sama dengan banyak lembaga gitu ya, lembaga terkait. Tadi ada Genre Indonesia, ada BKKBN juga, ada dari Ikatan Dokter juga tadi Mas ya, ada dari psikiater, psikolog. Waduh banyak banget. Karena emang kembalinya tadi kita harus berkolaborasi begitu ya Mas ya. Berkolaborasi untuk menciptakan ataupun mengurangi ya, isu kesehatan mental agar lebih peduli lah. Pokoknya kita harus lebih peduli akan isu-isu seperti itu ya. Begitu, karena kendatinya kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli begitu. Oke, berlanjut kepada pembahasan kita tadi ataupun tema pembahasan kita tadi yang masih seputaran startup, yaitu ataupun cara untuk mengembangkan ataupun solusi yang bisa diterapkan oleh teman-teman dari pendiri ataupun pembuat serta perancang startup ini. Boleh Mas Reksa mungkin. Oke, untuk mengembangkan aplikasi dulu ya Mas. Iya. Pastinya kita melakukan data, survei data maksudnya. Survei data supaya kita bisa melakukan pembaruan. Oh iya. Jadi kayak aplikasi kami itu menghadirkan fitur-fitur terbaru terus Mas, sesuai dengan upgrade begitu ya. Upgrade sesuai kebutuhan pengguna sendiri sih. Iya. Lalu untuk konsumen kami sendiri atau pelanggan kami gitu kan, kami juga harus punya solusi dong untuk mereka, mengembangkan bakat mereka. Iya, kembalinya ya. Jadi kan misalnya buat mereka nih, kayak tadi kan kita sediakan fitur-fitur nih, misalnya berani beraksi berkolaborasi, ringan sedang berat gitu kan. Di situ tadi tuh bukan cuma penyuluhan doang Mas, bukan cuma kayak sebatas kayak kita kasih nasihat, motivasi, tapi juga kayak kita tanyakan gitu, apa sih bakat mereka, sih kesukaan mereka, supaya mereka juga gimana ya, mau mengembangkan potensi-potensi diri mereka gitu. Iya, berarti juga bisa dijadikan salah satu tempat ataupun wadah untuk mencari jati diri begitu ya. Iya, berarti emang aplikasi ini selain dari peduli akan isu kesehatan mental, juga bisa digunakan untuk seluruh sahabat Gema yang mungkin sedang bingung nih, aku nih sebenarnya kemana sih gitu ya Mas ya. Karena banyak banget sih orang-orang yang mungkin di luar sana masih bingung, aku ini sebenarnya plusnya di mana sih, minusnya di mana sih. Nah, melalui aplikasi Ormental ini teman-teman bisa tahu nih nanti bakat ataupun minat teman-teman ini biasa nantinya mengarah ke arah yang mana begitu ya Mas ya. Luar biasa, berarti impact ataupun feedback yang didapatkan oleh pengguna itu luar biasa banyak begitu ya. Iya, apalagi untuk teman-teman yang udah berlangganan premium yang bisa mengakses. Iya kan? Bener banget. Gak bakalan rugi deh kalau udah berangkat. Benar. Premium. Iya, luar biasa sekali. Oke, langsung saja ke yang selanjutnya, pembahasan kita yang selanjutnya. Teman-teman, kita sharing Mas dan Mbak
Mas Dana ya, Mas Dana dan Mbak Dila ya, kita sharing lagi tentang seputaran keamanan ataupun security dalam sistem ini gitu. Nantinya kan takut mungkin yang seperti udah Mas jelasin tadi di sesi yang pertama tadi bahwa berbicara soal kesehatan mental itu sebenarnya isu yang agak sensitif gitu ya Mas ya. Nah, terkait dengan mungkin privacy dari pengguna, keamanan dari sistem ini agar tidak dihacker ya gitu ya, apa sih bahasanya itu nggak tahu lah, iya bahasa pemrograman itu biasanya agar nggak dibobol lah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya mungkin data privasi mereka tuh akan disebarluaskan ataupun disalahgunakan. Itu tuh menjadi salah satu perhatian yang perlu diperhatikan. Nah, untuk cara untuk yang udah diterapin oleh teman-teman dari pendiri aplikasi ini sebenarnya apa begitu? Buat keamanannya sendiri tuh kita bakalan jamin banget bahwa data-data pengguna kita tuh gak bakalan bocor, karena nanti ada protect data in receipt and at reset buat aplikasi kita. Terus kita juga bakalan bekerja sama cyber security sama ahli-ahli dalam bidang IT buat mengatasi masalah-masalah keamanan di aplikasi kita. Nah, berarti teman-teman nggak perlu takut lagi begitu ya Mbak ya, karena aplikasi di sini keamanan dan privasinya tuh udah terjaga banget karena udah tadi udah bekerja sama dengan cyber security gitu-gitu, karena udah emang orang-orang yang bergelut di bidang IT untuk mengamankan database dari setiap pengguna begitu ya Mbak ya. Oke, berlanjut dengan pembahasan yang selanjutnya, yaitu cara mencegah dan mengatasi nih. Cara mencegah dan mengatasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan dalam aplikasi ini tuh teman-teman dari pendiri ataupun perancang mungkin bisa menerapkan hal seperti apa gitu Mas Reza. Ini mungkin ada kaitan juga sama Mbak yang bilang tadi ya, tentang gimana nih Mbak? Cyber security, data ya. Nah, jadi kami juga pastinya bekerja sama dengan pihak-pihak yang mengerti akan IT gitu. Iya, begitu ya. Nah, misal nih, ini untuk pencegahannya dulu ya. Pasti tadi kan ada kita tuh di awal tentang fitur aksi gitu, tentang aku siapa. Itu kan ada pengisian data diri ya. Data diri itu penting loh buat kita. Jadi buat mereka para pelanggan kita tahu identitasnya ini, lokasinya ini, orang ini seperti ini gitu. Berarti jelas gitu loh Mas. Jadi ini salah satu bentuk pencegahan dari startup kami. Lalu untuk mengatasinya gimana? Ya maaf kata misalnya dalam suatu aplikasi tuh, misalnya di dalam fitur tadi maksud kami, misalnya ada orang yang menyalahgunakan aplikasi kami nih Mas. Ya, itu kan kadang-kadang ada tuh di luar kendali dong. Mungkin dong iseng-iseng lah begitu ya Mas ya. Misalnya kata-kata jorok, yang mencaci maki. Iya, yang tadinya harusnya motivasi jadinya kata menjatuhkan gitu ya Mas. Kami sudah memikirkan ini juga Mas. Pastinya takutnya kan nanti bukannya motivasi malah mencaci. Iya, takutnya gitu ya. Hal yang tidak diinginkan seperti itu ya udah dipikirkan tentunya. Jadi cara kami untuk mengatasinya yang pastinya ada kayak tadi tim cyber gitu. Jadi semacam kita bilangnya apa ya kalau biasa, mungkin semacam kedetek misalnya kata-kata yang nggak bagus bisa ke delete atau bahkan terblokir akunnya Mas, atau bahkan nanti kita kasih warning dulu seperti pemberitahuan pertama untuk tidak melakukan hal yang sama, peringatan begitu Mas. Mungkin itu sih Mas untuk cara mencegah dan mengatasinya gitu Mas. Iya, berarti itu udah jelas banget ya bahwa sebenarnya teman-teman dari pendiri dan perancang aplikasi ini akan menindak tegas orang-orang yang akan mencaci dan mungkin oknum-oknum yang iseng ataupun sengaja untuk melakukan hal seperti ini. Nah, adapun hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan lagi terkait dengan aplikasi yang ataupun startup yang teman-teman akan buat terkait agar aplikasi ini tidak melanggar undang-undang ITE ataupun sesuai dengan perundang-undangan, karena tentunya kita hidup di negara republik gitu ya Mas ya, karena negara kita ini masih ketat akan hukum begitu, dan tentunya kita semua harus banget menaati semua itu begitu ya. Nah, itu upaya seperti apa nih yang udah diterapkan ataupun yang udah dipikirkan oleh tim perancang ataupun pembuat dari startup Our Mental ini? Boleh dijelasin mungkin Mas Reksa? Oke, tentunya kita akan bekerja sama dengan pihak terkait ya, Kemenkes tentunya, Kementerian Kesehatan, dan juga pemerintah juga kita bisa ikut ambil bagian pemerintah ya, karena kan ini juga udah menjadi masalah sosial juga loh Mas. Kriminal di luar sana juga awal-awalnya kan sepele gitu kan, masalah mental juga gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan memperoleh perizinan dari mereka dulu gitu. Jadi tidak ada istilah pelanggaran undang-undang ITE Mas di dalam startup kami nih. Mungkin kayak gitu sih Mas. Makanya jadi kami pede sih sama aplikasi kami, nggak mungkin lah ada melanggar undang-undang gitu ya. Oke, berarti udah luar biasa dipikirkan secara matang sekali startup ini ya, dan tentunya akan segera launching begitu ya. Aplikasi ini belum launching tapi udah direncanakan, udah dibuat, dan emang
segera akan dilaunchingkan begitu ya Mas ya. Nah, terkait dengan aplikasi nih, saya juga mendapat beberapa pertanyaan dari teman-teman Gema, sahabat Gema, yang karena saya setiap podcast itu Mas biasanya emang memberikan kolom pertanyaan begitu. Karena sebenarnya saya emang bukan tipe orang yang mengerti betul akan yang namanya IT atau bidang-bidang yang sudah Mas dan Mbaknya kecimpungkan begitu. Tapi kemarin ada salah satu followers kita yang nanyain tentang terkait dengan UI UX gitu ya, UX dari aplikasi ini. Nah, bisa dijelasin nggak UI UX seperti apa yang sebenarnya udah diterapkan ataupun yang emang akan dipilih oleh teman-teman dari pendiri aplikasi begitu. Nah, buat UI-nya nanti tampilan Our Mental itu bakalan memilih warna pink. Kenapa sih warna pink? Pasti kalian tanya-tanya kan. Warna pink itu kan identik sama kasih sayang, sama rasa peduli. Nah, itu yang mendasari kita buat milih warna pink. Terus buat fitur-fiturnya nanti bakalan dikasih lambang-lambang yang dapat mempermudah pengguna buat nyari fitur-fitur itu, kayak posi itu nanti lambangnya kayak pohon. Jadi kan kalau ada pengguna yang mau cari, aduh mana sih posi, mana sih, langsung gimana ada sih? Ya, gambar pohon tadi gitu ya Mbak ya, udah mempermudah banget. Iya. Terus buat UX-nya nanti ya kita bakalan terus mengupdate aplikasi kita supaya pengguna tuh tetap nyaman dan gak akan beralih ke aplikasi lain. Iya, gitu sih. berarti seperti yang udah Mbak jelasin sebelumnya tadi bahwa aplikasi ini nanti akan selalu diupdate terus begitu ya, agar upgrade, tapi juga user experience-nya dan interface itu tuh benar-benar diperhitungkan juga sama kami. Iya, Mbak udah dipikirkan secara detail ya gimana begitu. biar konsumen tuh nyaman menggunakannya, mudah begitu loh Mas. Oke, nggak kerasa banget pembahasan kita udah di ujung-ujung aja ini ya. Udah banyak dan panjang sekali pembahasan yang seru dan menarik tentunya, dan pastinya memberikan informasi dan untuk menambah informasi ya kepada teman-teman yang mungkin di luar sana sedang melakukan perancangan aplikasi yang sama yang sedang Mas dan Mbak lakukan saat ini. Nah, aku nih teman-teman, mungkin aku bisa nyimpulin pembahasan kita kali ini bahwa sebenarnya aplikasi, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi, jadi ada banyak hal sekali yang harus kita pikirkan, ada banyak hal yang harus diperhitungkan, ada banyak hal yang harus dipikirkan agar agar hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi begitu ya, dari UX buat tadi. aplikasi itu nggak asal-asalnya gitu. Iya bener banget begitu sahabat Gema. Belajar dari kedua kedua pemuda begitu ya, pemuda atau mahasiswa, itu masih mahasiswa. Universitas Amikom tadi ya, luar biasa sekali. Universitas Amikom ini yang emang benar-benar udah memberikan informasi, memberikan motivasi dan menjadi salah satu sosok inspiratif untuk seluruh sahabat Gema, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Nah, mungkin ini udah masuk ke closing statement begitu ya. Closing statement, iya udah gak kerasa kan? Gak kerasa banget, padahal kayak baru aja kita minum Floridina itu ya, dan yang seger ini, dan ini udah mau closing statement aja. Nah, aku ini mau nanya ini, kira-kira saran atau teman-teman ataupun Mas dan Mbaknya ini punya saran nggak ataupun punya hal-hal yang ingin disampaikan? Ada nggak hal-hal yang ingin disampaikan untuk mungkin pertama untuk seluruh teman-teman yang sekarang sedang merasakan ataupun mengalami gangguan mental di luar sana, terus pesan juga untuk teman-teman yang sekarang di luar sana, yang bukan berarti bukan berarti pesan-pesan yang Mas Mbak sampaikan ini terkhusus hanya untuk orang yang menderita kesalahan mental, bukan. Nah, mungkin ada juga pesan yang untuk disampaikan untuk orang yang sekarang mungkin udah punya ide nih, udah punya rancangan nih, tapi nggak berani memulai. Nah, ada nggak untuk pesan-pesan yang akan disampaikan yang mungkin agar mereka tuh bisa termotivasi dari Mas dan Mbak berdua? Boleh dimulai dari siapa dulu? Dulu deh. Dari Mas dulu dan Oke. Kalau saya ya, buat teman-teman semua ya, sobat Gema ya Mas ya. Sobat Gema. Kalian jangan pernah merasa sendiri. Kita semua ada di sini. Banyak orang peduli sama kamu. Saya, Mbak ini, Mas Revo, semuanya peduli sama kamu. Sama-sama kita gandeng tangan, sama-sama kita berkolaborasi, sama-sama kita berani beraksi untuk melawan masalah-masalah yang ada di depan kita. Ingat teman. Ya, lanjut dulu, ayo. Coba nih. Ingat teman-teman kita, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang sama seperti kamu dan banyak orang yang peduli sama kamu. Jadi tetap melihat ke depan, pandang ke depan, dan berani menuju ke depan. Waduh, luar biasa ya Mbak. Mungkin ini udah gak sabar lagi mau menyampaikan ya. Awalnya udah menggebu-gebu sekali mau menyampaikan. Oke, boleh Mbak, langsung disampaikan aja. Kalau Mas Dana tadi punya pesan ya. Kalau aku punya quote nih buat hari ini. Iya, boleh. Quotes hari ini. Quotes of the day gitu ya Mbak. Oke. By Mbak Adila nih. Ayo, langsung boleh nih. Berani adalah awal yang baik untuk memulai aksi. Karena sejatinya pecundang yang sesungguhnya adalah dia yang
takut untuk mencoba. Nah, gila itu. Teman-teman jangan sampai kayak pecundang dong yang nggak berani mencoba. Nah, dari Coach Mbak Dila ini sudah sangat tertulis jelas sekali ya, tertulis lagi ya, tersampaikan ya, terdengar jelas sekali bahwa sebenarnya kita tuh nggak boleh takut untuk mencoba, karena sejatinya kata Mbak tadi, pecundang yang sesungguhnya adalah dia yang menyerah sebelum mencoba, begitu ya Mbak ya. Nah teman-teman, aku juga mau menyampaikan hal ini penting sih, karena berkaitan dengan tema kita hari ini tentang startup yang bergerak di bidang kesehatan mental ya, ataupun di ranah kesehatan mental. Teman-teman semua jangan pernah ngerasa sendiri, seperti yang kata Mas Reksa tadi atau Pas Nada tadi udah disampaikan. Mari kita rapatkan barisan kita saling bergandeng tangan, kita saling merangkul, saling peduli akan yang namanya kesehatan mental. Kesehatan mental itu mungkin sepele sekali ya teman-teman, sangat sepele sekali teman-teman. Mungkin ada yang mungkin tuh hal yang nggak terlalu penting, hal yang nggak terlalu apa sih yang kayak nggak perlu diperhatiin lah, tapi ternyata sepele begitu, ternyata sepele, tapi hal itu ternyata penting. Teman-teman jangan lupa hari ini untuk selalu berdamai dengan diri sendiri. Teman-teman jangan lupa untuk menerima setiap keadaan yang ada pada diri teman-teman, menerima setiap kekurangan, menerima setiap kelebihan. Dan teman-teman semua, sahabat Gemah semua harus tahu bahwa kita semua adalah manusia yang kuat, manusia yang hebat, yang mampu melewati setiap keadaan sulit kita. Teman-teman, ayo berani lagi untuk mencoba, berani lagi untuk memulai, karena ketika kita tidak memulai dan tidak mencoba, kita tidak tahu nih bagaimana rasanya merasakan sesuatu itu, gimana sih rasanya ngalamin itu begitu. Teman-teman terimalah setiap hal yang ada dan terjadi pada diri teman-teman, dan jangan lupa teman-teman gak sendiri, ada aku, ada Mas Dana, ada Mbak Dila, dan ada banyak orang lagi yang peduli akan kesehatan kita. Satu lagi Mas, ada saya nih. Jadi kesehatan itu bukan tentang apa yang kita makan ya, tapi tentang apa yang kita pikirkan dan rasakan. Nah itu dalam sekali, waduh. Mana dong? Gila. Nah, saya sampai tepuk tangan loh. Itu berarti emang yang excited dan itu keren banget dan menyentuh sekali. Begitu teman-teman ya. Lebih pedulilah akan diri teman-teman sendiri, karena kalau bukan diri kita yang tahu akan diri kita sendiri, siapa lagi yang akan paham dan mengerti. Oke, terima kasih banyak nih sahabat Gemah dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak banget udah mantengin podcast Gemah Renjana ini terus. Dan tentunya teman-teman harus selalu stay tune di channel YouTube kita. Jangan pernah untuk berganti-ganti channel YouTube, karena nantinya aku akan menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber yang tentunya inspiratif, motivatif, dan akan menambah informasi teman-teman, dan akan bisa memberikan banyak informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, aku Reveriansa pamit undur diri bersama dua narasumber kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih sudah datang di podcast Gemah Renjana. Iya, sering-sering ya nanti ya kalau aplikasinya udah launching, nanti kita bakalan itu lagi. Oke, semoga sukses selalu ya Mas dan Mbaknya, semoga sukses selalu, dan teman-teman semua semoga sukses selalu. Jangan lupa ya untuk selalu mantengin channel YouTube kita. Terima kasih banyak, aku Reveriansa selaku host. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Aku Reveriansa pamit undur diri. Aku akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye bye.